Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubay TV dengan bahasan dari tata cara sholat. Di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bacaan di dalam tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir. Di mana ketika itu kita sampaikan ada beberapa bacaan tasyahud. Di antaranya adalah yang disebutkan di dalam tasyahud yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas yang berbunyi at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibat. Assalamu alayka at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini adalah di antara bacaan tasyahud yang Rasul sallallahu alaihi wasallam membacanya ketika duduk tasyahud akhir. Nah, setelah itu maka disyariatkan untuk membaca solawat. Setelah membaca tasyahud akhir ini, maka kita disyariatkan, diperintahkan untuk membaca solawat. Untuk membaca apa? Solawat. Sama dengan suara yang lirih, dengan suara yang apa? Yang tidak dikeraskan. Setelah seorang di dalam duduk tasyahud akhir dan membaca bacaan tasyahud, maka setelah itu disyariatkan melanjutkan bacaan yang disebut dengan bacaan solawat, yaitu bacaan solawat. Dan tentang solawat ini, sebagaimana pernah kita sebutkan di bahasan yang sebelumnya ketika kita membahas duduk tasyahud awal, maka kita sampaikan di sana bahwa di dalam tasyahud itu ada dua. Pertama tasyahud awal, yang kedua adalah tasyahud akhir. Adapun di dalam tasyahud awal,
bacaan solawat setelah bacaan tasyahud tadi, para ulama berbeda pendapat. Dan kita sampaikan ya, dalam tasyahud awal maka bacaan solawatnya adalah hukumnya tidak sampai wajib, atau hukumnya itu sunnah. Sehingga di dalam tasyahud awal hanya membaca bacaan tasyahud kemudian bangkit ke rakaat yang ketiga, ini sudah ya boleh. Atau yang kedua, disunahkan setelah membaca bacaan tasyahud kemudian membaca solawat. Ini juga Pak, ya sebagian para ulama mengatakan disunahkan. Adapun di dalam tasyahud akhir yang kita akan bahas ini, bacaan solawat, maka sebagian para ulama menyebutkan adalah wajib. Ya, sebagian para ulama menyebutkan wajib, sehingga wajib untuk dibaca. Berbeda ketika di dalam tasyahud awal, maka bacaan sholawat itu ya tidak sampai wajib, sehingga kalau dibaca itu ya tidak mengapa, ataupun tidak dibaca pun apa? Tidak apa-apa. Adapun di dalam tasyahud yang kedua, di dalam tasyahud akhir, ya, di dalam tasyahud akhir bacaan sholawat ini hukumnya ada ya perbedaan. Yang pertama, sebagian mereka mengatakan wajib, dan yang kedua adalah mengatakan tidak sampai wajib, yaitu sunnah. Intinya jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dari bahasan ini para ulama ya menyebutkan ada yang sampai tahap wajib. Adapun tasyahud awal solawat, bacaan solawat itu tidak sampai wajib tapi sunnah, sehingga ya disyariatkan membaca bacaan solawat di dalam tasyahud akhir ini sangat diperintahkan. Ya sangat apa? Diperintahkan. Nah itu ya bahasan tentang apa? Hukum, ya hukum bacaan sholawat setelah bacaan tasyahud, yaitu at-tahiyat. Kalau di tasyahud yang pertama hukumnya sunnah, ya sebagian mengatakan tidak sampai sunnah, sehingga ditinggalkan pun tidak masalah. Artinya dia tidak sampai membaca sholawat nggak masalah, atau dibaca juga boleh. Tetapi di tasyahud yang akhir bacaan sholawat ini apa? Ya ada yang menyampaikan atau ada yang menyebutkan bahwa hukumnya wajib. 6. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Walaupun di sana disebutkan ada yang mengatakan wajib, ini sebagian para ulama. Ada juga yang menyebutkan tidak sampai wajib, ya tidak sampai wajib. Ini pernah kita sebutkan juga, ada ya sedikit perbedaan di kalangan para ulama ketika membahas masalah ya sholawat di dalam tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Maka kalau kita melihat ini pendapat ya pribadi saya, ya bukan mewakili semuanya atau harus ikut saya, tidak. Ya, karena mereka yang mengatakan hukumnya adalah wajib pun punya dalil. Begitu juga bacaan sholawat setelah tasyahud di tasyahud akhir mengatakan ya sunnah, mereka juga punya dalil. Adapun kalau ya ini pendapat pribadi saya adalah melihat bahwa pendapat wajib itu adalah pendapat yang kuat, ya pendapat yang kuat, ya bukan berarti saya mengatakan yang tidak mengatakan wajib tidak kuat. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim.
Hadisnya disebutkan oleh sahabat An Ka'ab ibn Ujrah, dari sahabat yang bernama Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu qala, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaika. Kata sahabat Ka'ab bin Ujrah, beliau mengatakan, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami. Maka kami pun bertanya, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaika. Wahai Rasul, kami telah mengetahui cara untuk mengucapkan salam kepada engkau. Ya, ini di dalam solat. Sebagaimana disebutkan ada tambahan, wazada Ibnu Huzaimah fihi fa kaifa nusalli alaika idza nahnu shalaina alaika fi shalatina. Maknanya tambahan dari Ibnu Huzaimah bahwa pertanyaan ini adalah berkaitan ya ketika di dalam solat. Bagaimana kami bersolawat kepada engkau ya Rasul ketika kami dalam keadaan solat untuk bersolawat kepada engkau ketika solat. Kalau salam sudah diajarin, mana ketika doa tahiyat ada salamnya, ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ucapan salam. Sehingga para sahabat mengatakan di dalam hadis ini, kami telah mengetahui cara untuk mengucapkan salam kepada engkau ya Rasul. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa kaifa nusalli alaika. Terus bagaimana kami bersolawat? Kami bersolawat kepada engkau ya Rasul, ya, di dalam sholat kami. Kalau salamnya sudah, kan ada salam, ada solawat, ada salam. Nah, yang sudah diajarkan adalah di mana mengucapkan salam dengan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sedangkan solawatnya seperti apa ya Rasul? Karena sering digandengkan antara solat atau tentang solawat dan salam. Kalau salamnya sudah, bagaimana cara bersolawat kepada engkau di dalam solat ya Rasul? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qulu, bacalah cara mengucapkan salam kepada kami, kepada saya. Nah, ini di sini Rasul menyebutkan qulu adalah fi'il amr, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan kata kerja perintah. Qulu, bacalah. Sehingga para ulama yang berpendapat bahwa bacaan solawat kepada Nabi ketika setelah bacaan tahiyat, ya, mereka berpendapat hukumnya adalah wajib karena sesuai dengan sabda Nabi dengan apa? Dengan perintah qulu, bacalah. Sehingga asal dari perintah, kata perintah di situ adalah wajib, begitu. Apa yang Rasul ajarkan cara membaca solawat? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini bacaan solawat kepada Nabi, ya, bukan hanya pada Nabi saja. Di sini disebutkan solawat juga kepada, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini bacaan solawatnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam
Muslim. Ya, ini bacaan sholawatnya. Nanti kita ulang. Apa sih arti sholawat itu sendiri? Di dalam sholat itu apa artinya? Arti sholawat itu sendiri yaitu pujian kepada Nabi SAW, pujian kepada Nabi dan sanjungan yang indah. Pujian kepada Nabi Muhammad SAW dan sanjungan yang indah. Ini arti sholawat kepada Nabi. Ya, sholawat kepada Nabi. Ya. Nah, kita akan menyebutkan beberapa lafaz, beberapa bacaan-bacaan tentang sholawat setelah bacaan tahiyat. Setelah bacaan at-tahiyat di dalam tasyahud akhir ini. Di sana ada beberapa bacaan tentang bacaan tasyahud. Ya, bacaan sholawat. Ya, kalau kita melihat di dalam kitab-kitab yang berkaitan bahasan tentang sifat sholat Nabi, itu ada ya beberapa, ya, seperti dalam kitab Irsyadul Musalli, ya, tentang bahasan sholat Nabi, itu ada sampai 6, ya, ada 6 lafaz bacaan sholawat yang dibaca atau yang bisa dibaca setelah bacaan at-tahiyat. Kita di sini akan menyebutkan, ya, tidak semuanya, ya, kita akan menyebutkan 3, ya. Sehingga ketika mungkin kita mendapati ada orang yang membaca sholawatnya kok agak sedikit beda, ya, karena memang tentang bacaan sholawat kepada Nabi di dalam sholat itu bukan cuma 1, tetapi ada beberapa bacaan, dan kita diajarkan di dalam bahasan sholat ini agar kita tasamuh atau kita berlapang dada. Bukan berlapang dada saja, bahkan di dalam riwayat-riwayat yang sampai kepada kita tentang bacaan-bacaan sholawat itu banyak. Sehingga apa hikmahnya? Agar kita itu meragamkan, ya, agar kita meragamkan. Bisa dibaca yang ini, bisa baca yang itu, bisa baca yang sebelah sana, ya. Gimana Ustadz kalau saya cuman bacanya 1 aja itu seumur hidup? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau membacanya beragam, sehingga bacaan sholawatnya nggak cuman 1 yang dihafal, maka ini tentunya lebih utama. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan kepada kita bukan cuman 1, tetapi lebih dari 1. Sehingga ketika kita meragamkan, yang pertama kita sudah, ya, menghidupkan sunnah Nabi SAW, menghidupkan ajaran Nabi SAW di dalam sholat, bahwa beliau tidak cuma 1 mengajarkan bacaan sholawat, tetapi beragam. Yang kedua hikmahnya agar lebih khusyuk. Ya, bukan saya mengatakan kalau cuma baca 1 itu kurang khusyuk, ya enggak, ya kembali ke masing-masing, ya. Kenapa? Kalau orang sudah terbiasa bacaannya 1 itu terus, itu akhirnya nanti akan refleks. Sudah refleks. Nah, ketika refleks itulah seringkali kita sudah kurang merenungi. Ketika refleks itulah sudah kurang di dalam menghayati dan kurang mentadaburi. Kenapa? Karena sudah langsung, sudah hafal di luar kepala, sudah refleks. Beda ketika beragam, baca yang ini, besok ganti yang itu. Sehingga ketika baca kita beragam itu, kita akan selalu mengingat, ya. Tapi sekali lagi, ya minimal 1, ya minimal 1 itu juga boleh. Apa yang pertama? Yang pertama, bacaan sholawat adalah yang disebutkan dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Dan ini riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim banyak, ya. Ya, banyak yang diamalkan, atau bacaan ini yang sering kita dengar, sering kita baca, bahkan ya banyak dari kaum muslimin di negeri kita, ya, banyak yang membaca ini sholawat yang pertama tadi kita baca, ya, dari sahabat Ka'ab ibnu Ujrah. Apa bacaannya? Bisa dicatat, ya, bisa dicatat.
Bacaannya adalah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian lanjutannya Allahumma barik ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, innaka Hamidum Majid. Ya, ini ya doa bersolawat yang disebutkan oleh sahabat ya Ka'ab bin Ujrah yang tadi kita sebutkan. Rasul mengajarkan kepada kami cara bersolawat di dalam solat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim.